Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Kudri, melanjutkan dialog tadi. Jika memang ada koruptor yang dengan inisiatif sendiri mengembalikan uang dari negara tersebut, kita juga tidak perlu membahas sampai jauh ke sana. Ada undang-undang tipikor saja masih banyak yang mengelak, apalagi dengan mengembalikan sendiri atas kemauan. Bagaimana caranya agar para koruptor ini tergerak hatinya, jadi sampai mereka juga mendapatkan efek jerahnya? Iya, saya kira nanti kan kebijakan ini ada time limitnya, ya kan? Time limitnya katakan setahun. Kalau setahun ini orang yang korupsi nggak dia sadar juga, baru dilangsungkan ini. Jadi ini kan sebenarnya keadaan yang darurat lah, ya kan? Ini negara sekarang dari kesulitan keuangan, ya. Ini pilihannya memang sulit, ya. Dia mau memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi atau akibatnya negara memang kekurangan uang untuk memberikan makan siang gratis misalnya. Ini kan pilihan gitu loh. Nah, tetapi di dalam waktu tertentu dikasih waktu, ya kan? Kalau Anda nggak ini, kita akan melakukan tindakan yang keras. Nah, jadi saya kira dalam konteks ini tadi Pak Doli udah menyatakan bahwa itu kan tersendat-sendat RUU perampasan aset. Iya. Saya kira saya usul gitu ya. Muatan RUU perampasan aset itu diambil alih oleh presiden untuk dikeluarkan perpu, ya kan? Dalam waktu 1-2 bulan DPR harus bersikap dia setuju atau tidak setuju. Nah di situ baru kan ini kita mau lihat bahwa pemerintah memang serius. Ya jangan dibilang wah ini karena DPR kayak gitu ya. Nah saya kira itu ya ini. Nah sekarang apa namanya tadi sebelum kita jeda kan disebutkan bahwa ini bias, ya kan? Nah, jadi nanti nggak ada efek jerah. Persis. Efek jerah orang korupsi gini-gini aja. Tetapi ini kan keadaan luar biasa dan hanya waktu tertentu. Ya, certain time dia nggak sangat terus kayak begini karena negara lagi butuh duit, ya kan? Ya, lagi butuh uang. Nah, untuk mengisi kekosongan kayak begitu, ya kan? Ya, itu kan ini jalan pintas, shortcut, ya supaya nggak udah ini. Ya, ini kan biasa. Nah, kita punya undang-undang melakukan restoratif justice, ya kan? Nah, kenapa kita nggak ini kan gitu? Nah, kalau dikembalikan uangnya itu, sebenarnya kan negara terbantu, ya. Walaupun memang kok gitu enak dong, jadi korupsi aja, ya. Tapi ini hanya waktu tertentu, nggak bisa mau diterus-terusin kayak begini, karena negara dalam keadaan perlu uang. Kayak Oke, gitu. dalam deadline tertentu dipastikan. Tapi menarik tadi komentar dari Bang Kudri, harus ditanggapi Bang Doli soal ketika perampasan aset tersendat-sendat, ya sudah langkah cepatnya Perpu dikeluarkan langsung oleh Presiden. Bang Doli. Ya, pertama saya kira tidak ada masalah ya. Sebetulnya gini, eh, tidak tersendat-sendat juga. Ya, ini Kita ini sedang mencari rumusan bersama dengan pemerintah sebetulnya. Karena kalau kita bicara tentang soal perampasan aset saja, di mana kita kan mengambil dari United Nations Against Corruption yang hasil PBB itu, ya. Nah kalau tadi ya ada istilah stolen recovery itu kan. Nah, kalau itu kita gunakan bulat-bulat, itu tidak kompatibel dengan sistem hukum kita, ya. Nanti mungkin Prof. Hudri juga bisa menjelaskan. Saya secara teknis hukum ya. Nah, makanya kemudian kemarin karena memang kita merasa bahwa pemberantasan korupsi ini penting dan kita sudah punya undang-undang nama Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU yang menurut saya itu juga kalau ditegakkan secara eh, law enforcement-nya serius itu juga sebetulnya sudah sangat cukup. Nah, tapi kalau kemudian kita tambah dengan undang-undang perampasan aset, tetapi selama memang sudah terbukti tindak pidananya, makanya kita buat sekarang namanya rancangan undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi. Nah, ini untuk menjadi supaya eh, nyambung gitu dengan sistem hukum kita. Nah soal nanti siapa yang mau ngambil inisiatif, saya kira lebih cepat lebih bagus. Kalau memang pemerintah mau lebih cepat, ya kalau mau ngambil inisiatif, ya jalannya dua. Bisa Perpu, bisa juga segera membuat draft rancangan undang-undangnya, kemudian disampaikan ke DPR, maka kita akan bahas. Itu yang. Nah soal tadi ya, menurut saya ini memang setuju saya bahwa pernyataan atau pidatonya Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti oleh
para pembantunya di kabinet yang membidangi masalah ini ya, supaya clear. Kalau saya menafsirkannya bahwa Pak Prabowo sampai hari ini saya kira semangatnya masih tetap kuat untuk memberantas korupsi. Nah, soal kata memaafkan itu apa ya, sebetulnya ini cuman berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Yang ke depan kita ya nggak bisa dong. Kalau ke depan kan belum ada yang diambil gitu. Nah, tapi kata memaafkan pun itu ya harus diterjemahkan. Apakah memaafkan itu berarti mengampuni? Ya kalau ada orang sudah bersalah mencuri, negara kita ini kan negara hukum ya. Nah, begitu orang ketahuan sudah melakukan tindak pidana, ya apalagi dengan kemudian mengakui dengan mengembalikan itu kan nggak bisa dihilangkan itu tindak pidananya. Menurut saya ini nanti harus diterjemahkan kata memaafkan itu seperti apa. Kalau saya menafsirkannya memaafkan itu bukan tidak harus dihukum ya, gitu loh. Semuanya akan dikembalikan kepada sistem hukum yang berlaku kita. Menuntut, gitu. Bang Doli, tidak menerapkan hak untuk menuntut. Kalau versinya Bang Kudri. Nah, ya saya tidak paham ya soal hukum. Saya kira bisa jadi kalau Prof. Kudri mengatakan bahwa negara tidak melakukan penuntutan, tetapi ketika ya soal gini loh, menuntut itu kan ketika misalnya kita sebuah tindakan pidana tidak tahu kita apakah memang itu melakukan tindak pidana atau tidak, makanya kemudian dituntut. Tapi kalau kemudian udah terbukti salah karena mengembalikan, ya memang nggak perlu dituntut, ya dihukum aja gitu kan. Kan bisa begitu juga tafsirnya gitu. Dan Bang Kudri, seperti yang tadi sudah disampaikan pula oleh Bang Doli, apakah ini artinya diperlukan penyesuaian Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang dari United Nations Convention Against Corruption itu? Saya kira begini, kalau ini kan politik hukum, itu kita nggak perlu merubah, ya kan? Itu kalau mau merubah kita ini kan gitu loh ya. Ini kan cuman diskresinya presiden. Dia nggak mau menuntut kalau orang udah maaf itu. Nah tadi seperti katakan Pak Doli tadi, itu diberlaku kepada yang lalu, bukan yang akan datang. Jadi sejak ini kan seperti kayak pemutihan. Katakanlah pemerintah memberlakukan mulai bulan depan misalnya, kasih waktu 1 tahun, ya kan? Dalam 1 tahun mereka mau melakukan pemaafan apa? Kalau enggak, ya akan dilaksanakan ini gitu loh. Jadi saya kira nggak perlu dirubah lagi undang-undang, ya bahwa misalnya kita kan sudah meratifikasi konvensi CIC, konvensi anti korupsi. Di situ ada Elisman Enderman. Kita udah terima itu ya sebagai satu konsep hukum. Kalau kita utak-utik itu berarti kita tambah salah. Saya kira sih menurut saya undang-undang itu nggak usah dirubah. Dia berlaku aja. Cuman kalau misalnya dia maaf, negara nggak menuntut. Dan ini bukan memaafkan. Jadi kata memaafkan itu negara tidak menuntut, hak untuk melakukan penuntutannya itu. Ya dominus litisnya itu nggak dia pakai. Ya kan itu hak, dia mau ini. Ya kan. Nah kalau ini menjadi isu, bukan isu hukum menurut saya. Ini menjadi isu politik. Ya presiden akan bilang, oke, demi untuk mengisi kocek negara, ya kita lakukan begitu. Daripada kita kutak-kutik, lama lagi prosesnya, negara perlu uang. Jadi saya kira ini kan keadaan yang luar biasa, bukan kita memaafkan itu, bukan. Ini dalam keadaan tertentu, certain time, kita nggak pulang untuk terus-terusan. Bang gitu. Kudri, berapa sebenarnya potensi kerugian negara yang bisa kita sedot kembali? Nah, kalau kita refer ke pendapatnya Profesor Sumitro yang notabene itu ayahnya Presiden Prabowo, itu 40% bocor. Kalau misalnya kita punya APBN 3.600 triliun, 1/4-nya dari itu berapa? Ya, itu kan udah sekitar hampir 1 triliun sendiri. Ya kan? Nah, jadi saya kira kalau memang komitmennya Presiden Pak Prabowo ini nggak bisa hanya untuk ini aja. Ya, nggak bisa dia yang melakukan diskresi ini, bukan. Tetapi juga Presiden Prabowo melakukan suatu kebijakan yang bagaimana mengontrol supaya APBN itu tidak bocor 40%. Iya kan? Nah ini, ya jadi saya kira daripada kita minjem uang ke sana kemari, lebih baik benahin manajemen pemerintahan aja. Iya kan? Pemerintahan ini supaya jangan terjadi korupsi. Ya, jangan ada peraturan berbelit-belit.
Ya kan? Karena peraturan yang sangat kompleks membuka peluang untuk melakukan korupsi. Terlalu banyak izin-izin untuk ini gitu loh. Jadi saya kira ya ini kalau memang satu momen Presiden Prabowo ingin membenahi, dia nggak usah tanggung-tanggung. Ini baru satu paket ya mengenai pemaafan. Ada paket lain, dia melakukan pembenahan. Ya, jadi itu fungsi inspektorat itu betul-betul diterapkan gitu loh, ya kan? Bagaimana? Ya, jadi ini kan kita tahu korupsi itu udah didesain sejak dari perencanaan, ya kan? Itu bukan ujuk-ujuk langsung di sini. Itu ya ini maaf nih Pak Doli, ya kan? Mungkin itu udah disiapkan melalui Bappenas. Ini proyek masukin blue book ini begini. Itu kan proses panjang, ya kan? Jadi itu juga termasuk juga ini karena Pak Doli bagian dari koalisi Kim Ens ya merupakan penguasa. Kita ingin lihat kan koalisi Kim S itu lain dah, jangan seperti dulu gitu loh. Ya, coba benahin ini perencanaan proyek. Ya, terpaksa dari Bappenas sampai ke DPR, ya kan? Itu mesti dibenahin. Jangan proyek ecek-ecek dan proyek yang hengki-pengki, ya kan? Ya gitu. Satu. Terus benahin pajak. Ya, benahin pajak. Kemarin udah katanya Kementerian Keuangan mau bersih-bersih. Oke, kita tunggu. Itu kan banyak juga kebocoran dari penerimaan negara. Jadi kan korupsi itu bukan uang negara digangsir. Bukan itu aja, tetapi kocek untuk income-nya juga digangsir juga. Jadi ada dua hal yang diambil itu dari penerimaan dan dari proyek APBN. Ini cocok. Baik, Bang Doli, kita ingin menanyakan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ultimatum kepada para koruptor ini. Apakah ini merupakan usulan yang terbaik dalam pemberantasan korupsi, Bang Doli? Ya, saya kira itu bagian dari pernyataan yang untuk sekian kali sebagai komitmen Pak Prabowo ya sebagai presiden untuk memberantas korupsi. Nah, kita harus membagi memang ya antara sekarang dan ke depan ya. Tadi saya setuju tadi mungkin dari mulai apa yang disampaikan oleh Prof. Hudri ya, penataan dari awal soal perencanaan proyek dan segala lain. Itu kan upaya bagian dari pencegahan gitu loh. Nah, tetapi juga kita perlu ya itu memang kadang memang ini sudah macam akut gitu ya eh, eh, apa namanya ya diketahui ada kebocoran ada korupsi gitu ya tetapi tidak ketemu gitu loh apa yang koruptornya gimana gitu dan memang perlu ada hukum ya untuk mencari itu melakukan tindakan seperti itu. Nah, yang paling penting menurut saya setelah ini ya para menteri yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum ini ya tadi menerjemahkan soal pernyataan itu apa sebetulnya untuk konkret memaafkan. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia. Memaafkan itu belum tentu mengampuni dalam sistem hukum kita gitu ya. Terus yang kedua adalah harus dihitung. Tadi pertanyaannya Andromeda itu penting. Ada berapa sih sebenarnya potensi kerugian negara yang sampai sekarang dikejar belum dapat gitu, ya kan? Nanti itu harus diumumkan berapa sebetulnya kalau memang ini mau ditindaklanjutin serius ya. Berapa sebenarnya potensi yang hilang yang kemudian diharapkan untuk bisa masuk dikembalikan ke negara. Baru nanti secara pelan ya diketahui siapa saja orang itu. Nah, kemudian kalau memang maupun dibuka, diumumkan, dikasih deadline kayak tadi Pak Prof. Hudri mengatakan berapa 6 bulan 1 tahun. Nah, sehingga memang kita tahu persis bahwa ini adalah bagian dari pemberantasan korupsi dan memang aset yang dikembalikan itu dikembalikan ke negara untuk kepentingan negara dan rakyat, kira-kira begitu. Terima kasih Baik. Bang Doli Kurnia dan juga Bang Kudri Sitompul. Iya. Semoga saran dari bapak-bapak didengarkan dan juga diimplementasikan oleh Jangan Presiden. omon-omon aja. Prabowo Ya kita Subianto. tunggu gebrakannya ini. Terobosannya kita tunggu yang konkret dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ya.